Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan dari Prodi Manajemen Informatika semester 4 dengan NIM 20220130001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ada dua diagram, yaitu diagram use case dan diagram activity. Di sini saya pertama akan menjelaskan diagram use case tentang pembuatan untuk peminjaman buku dari perpustakaan itu sendiri. Di sini terdapat 4 aktor. Yang pertama ada pengunjung, anggota, admin, dan perpustakawan. Jadi di sini kita pertama akan membuat avatar dulu, yaitu ada aktor pertama. Aktor pertama adalah anggota. Lalu aktor kedua kita taruh untuk di sini adalah pengunjung. Lalu aktor yang ketiga kita taruh sebelah sini. Dia berperan sebagai admin. Lalu yang keempat kita punya perpustakawan itu sendiri. Baik, untuk flow pertama di sini untuk anggota, dia akan memasukkan beberapa input seperti pesan buku, pinjam buku, dan kembalikan buku. Jadi anggota ini yang memiliki line. Terdapat 3 line utama. Yaitu pesan buku, lalu pinjam buku, lalu kembalikan buku. Lalu dari anggota kita berlanjut kepada ada satu lagi yaitu adalah di sini terdapat cari judul buku. Sebentar. Oke. Dan di sini juga pun untuk pengunjung pun sama dapat mencari judul buku yang ingin dicari tersebut. Lalu tapi kalau pengunjung biasa tidak bisa untuk melakukan pemesanan, peminjaman, dan pengembalian buku dikarenakan ia belum mengisi buku kunjungan. Jadi di sini untuk pengunjung kita punya satu input lagi yaitu isi buku kunjungan. Baik, seperti itu. Dan untuk admin kita punya 5 type input. Yang pertama admin. Admin dapat melakukan yang namanya login untuk login user itu sendiri. Lalu yang kedua terdapat input data buku. Lalu yang ketiga ada input data pustakawan.
Yang keempat, ada daftarkan anggota. Lalu yang terakhir, terdapat reset password anggota. Ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh admin. Tapi perlu diketahui bahwa anggota sudah terdaftar menjadi salah satu bagian dari perpustakaan itu sendiri, sehingga anggota dapat melakukan yang namanya login ketika memang ia sudah memiliki yang namanya user account, sehingga admin dapat memberikan akses kepada anggota yang sudah terdaftar. Baik, di sini lanjut ada pustakawan, di mana pustakawan juga memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, ada input data peminjaman. Yang kedua, terdapat input data pengembalian. Lalu yang ketiga, terdapat cetak laporan peminjaman. Lalu perpustakawan memiliki garis dotted line dari input data peminjaman terhadap input data pembalian. Jadi agak ditarik sedikit supaya kelihatan agar terlihat untuk garis putus-putusnya atau dotted line. Untuk dari input data pembalian itu bersinergi dengan pengembalian buku yang diadakan oleh anggota. Lalu untuk input data peminjaman itu bersinergi dengan pinjam buku yang diadakan oleh anggota itu sendiri. Oke, seperti itu. Dan terakhir, satu fungsi lagi yang dapat dilakukan oleh perpustakawan dan anggota, yaitu perpustakawan dapat melakukan fungsi login. Baik, seperti itu. Lalu perpustakawan pun dapat melakukan yang namanya logout. Sama halnya seperti anggota. Ketika ia memiliki akun login, maka ia pun akan memiliki yang namanya akun logout atau logout akun. Seperti itu. Baik, ini adalah satu diagram yang bisa saya gambarkan. Untuk diagram peminjaman buku perpustakaan. Baik, ini adalah diagram yang pertama. Baik, kita akan lanjutkan untuk diagram kedua, untuk activity diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua di sini kita punya diagram activity diagram,
sama untuk peminjaman buku perpustakaan, tetapi ini buku perpustakaannya bukan umum melainkan siswa sekolah itu sendiri. Jadi kita punya 3 aktor di sini. Yang pertama ada siswa, yang kedua ada pengelola, yang ketiga ada sistem. Jadi di sini adalah start utamanya, main startnya dari siswa terlebih dahulu. Main start dilambangkan dengan lingkaran jikalau itu di activity diagram. Jadi start, kita start ke bawah. Lalu siswa di sini siswa akan diperkenankan untuk memilih buku yang diinginkan. Ketika sudah memilih buku yang diinginkan, siswa pun menyerahkan buku tersebut atau menyerahkan buku bacaan yang akan dibaca kepada pengelola. Lalu untuk pengelola itu sendiri, untuk pengelola akan memilih submenu transaksi. Saat sudah memilih submenu transaksi, pengelola akan sesudah memilih submenu transaksi, pengelola akan mengirimkan submenu itu kepada sistem. Lalu sistem akan memproses dengan halaman data peminjaman. Lalu halaman data peminjaman akan diserahkan kembali kepada pengelola untuk memilih button tambahan peminjaman. Lalu dari pengelola akan kembalikan kepada sistem. Untuk sistem dapat mengelola halaman form tambah peminjaman. Lalu halaman peminjaman akan dioper kembali kepada pengelola untuk dapat mengisi form tersebut. Mengisi form yang telah diberikan dari sistem kepada pengelola. Lalu di sini akan terjadi 2 pilihan. Ada beberapa kondisional. Yang pertama adalah jikalau terdapat canceling terhadap pemilihan buku tersebut. Cancel. Lalu yang pilihan kedua atau kondisi kedua adalah sebentar. Baik, kondisi kedua adalah ketika pengelola memilih simpan. Maka data tersebut akan disimpan.
Tampil pesan data transaksi berhasil disimpan. Tampilkan. Baik, ini adalah salah satu contoh sistem pemilihan buku dari siswa kepada pengelola melalui sistem pemilihan buku yang diadakan untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan transaksi kepada pembelian buku tersebut itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.